Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau yang indah permai. Tanah airku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini adalah pertemuan kita pertama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan bahasa yang asing bagi kita. Sebelum kamu belajar di sekolah, kamu sudah menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Pelajaran kita hari ini, sebelum kita telaah lebih lanjut, mungkin Ibu akan berkenalan terlebih dahulu dengan kalian. Nama Ibu adalah Ibu Wulansari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Wulan. Ibu akan bersama-sama mendampingi kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Tadi kalian sudah mendengar lagu rayuan Pulau Kelapa. Apa yang kalian rasakan ketika mendengar lagu itu? Terasa bukan betapa indahnya Indonesia, betapa kayanya Indonesia? Nah, inilah materi yang akan kita bahas tentang ciri dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi ini akan memberikan sebuah gambaran supaya si pembaca merasakan sesuatu yang jelas, baik dia bisa merasakan lewat indera, membayangkan melalui indera penglihatan, atau membayangkan melalui indera pendengaran, atau membayangkan melalui indera perasaan. Nah, disinilah kekuatan teks deskripsi yang harus bisa dibuat oleh seorang penulis supaya kita pembacanya merasakan betapa kita masuk dalam cerita atau hal yang sedang dibahas oleh si penulis. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah contoh teks deskripsi. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya yang panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum keelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri
Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, anak-anak, dari cerita yang berjudul Si Bagas Kelinciku, coba kita amati bersama. Ketika kita membaca cerita ini, kita seakan-akan diperlihatkan atau diberikan gambaran tentang sosok kelinci yang bernama Bagas. Perhatikan teks yang ada di buku kalian. Di sini dikatakan Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibirnya mungil yang merah muda. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri sehingga kita seakan-akan seperti bisa melihat sosok Bagas, seekor kelinci yang lucu di hadapan kita. Di sini dikatakan lagi, Bagas sangat manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Ini juga akan terlihat betapa sifat-sifat yang ada pada seekor kelinci yang bernama Bagas ini. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Kata-kata ini juga di kepala kita akan membentuk sebuah pandangan, atau kita akan membayangkan bagaimana seekor kelinci yang mengibas-ibaskan ekornya, kemudian dia berputar-putar sambil berlari ke sana kemari dan seterusnya. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa teks ini merupakan teks deskripsi, teks yang memberikan gambaran kepada kita sehingga kita bisa seakan-akan benar-benar melihat sosok Bagas. Kalau dalam cerita ini ya, kita benar-benar seperti melihat sosok Bagas, seekor kelinci yang sedang diceritakan oleh si penulis. Nah, sekarang tugas kalian adalah buka halaman 3, baca teks berjudul Parang Tritis dan Nan Indah. Juga buka halaman 4, baca teks berjudul Ayah Panutanku. Juga teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Setelah itu, kerjakan tugas di halaman 6. Selain tugas tabel di halaman 6, ada lagi tugas yang kedua ya anak-anak, berupa mencari atau menuliskan contoh teks deskripsi. Semua tugas-tugas itu kamu tulis yang rapi di dalam bukumu, kemudian foto dan kirim ke WA ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.